Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kelimpahan nikmat dan selalu dilindungi oleh Allah tentunya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Puasanya gimana hari ini? Lancar? Insyaallah lancar. Alhamdulillah. Ya, kali ini bersama saya Isma Awazia. Di sini kita akan berbincang-bincang nih mengenai sumber, media dan alat pembelajaran. Tentunya terkait hal ini pasti kalian ini sudah pernah mengetahui nih sepengalaman kalian dan kalian mengetahui apa sih itu sumber belajar, apa sih alat yang digunakan dalam pembelajaran, terus apa sih media yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai hal tersebut. Nah, di sini ada Saya Alif Fajar. Hai Fajar. Saya Makira Maulani dan saya sendiri jurusan Fatimah. Baiklah. Oke, kita langsung saja perbincangan yang hangat ini. Kita mulaikan dengan apa sih itu sumber belajar? Kalau menurut pendapat Ayu sendiri nih mengenai sumber belajar dulu ya yang kita bincangkan terlebih dahulu. Apa sih kalau menurut Ayu sumber belajar itu? Oke, baik. Kalau dari pengertian nih, Ya. bahwa sumber belajar itu segala sesuatu yang dapat berupa orang, objek, lingkungan maupun peristiwa. Nah, baik yang direncanakan maupun yang belum direncanakan. Nah, itu semua dapat dimanfaatkan oleh seorang guru. Nah, untuk kepentingan pencapaian satu tujuan pembelajaran. Nah, di dalam sumber belajar ini terdapat beberapa kategori. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam pengertiannya itu ada lingkungan atau tempat. Nah, di tempat atau lingkungan alam sekitar yang dimana saja seseorang bisa dapat melakukan proses pembelajaran seperti perpustakaan, museum, sungai, pantai, kelas, dan lain-lain. Nah, yang kedua tadi saya sebut juga benda. Benda di sini juga yaitu segala benda yang mungkin terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik. Maka benda itu dapat dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya seperti candi atau peninggalan benda yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada orang. Nah, orang di sini yaitu yang memiliki keahlian tertentu, di mana peserta didik dapat belajar dari seorang tersebut, seperti guru atau seorang ahli, dan intinya orang tersebut punya keahlian. Nah, itu bisa memberikan atau mentransferkan ilmunya kepada para peserta didik. Nah, itu juga disebut sebagai sumber belajar juga. Nah, yang keempat itu ada bahan. Bahan di sini yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, dan web dan lain-lain yang bisa dijadikan untuk proses pembelajaran. Nah, yang kelima, di sini adalah buku. Buku ini adalah sumber belajar yang paling penting sih menurut saya ya. Nah, buku di sini yaitu segala macam buku yang dapat dibacakan oleh peserta didik ataupun mandiri, seperti buku pelajaran, buku kamus, ataupun web-web ensiklopedia. Nah, yang keenam itu ada peristiwa ataupun fakta-fakta yang terjadi di luar, misalnya seperti peristiwa bencana
selain dari sumber belajar seperti yang telah disampaikan oleh Saudari Ayu, di dalam pembelajaran itu pasti ada yang namanya media. Nah, kalau untuk menurut Saudari Novi sendiri, apa sih itu media pembelajaran? Jadi menurut para ahli itu media pembelajaran adalah suatu alat atau perantara untuk meningkatkan proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Kalau menurut Bukis tadi kan alat itu bisa menggunakan kayak seperti papan tulis, spidol. Yang benar kalau kita belajar itu kita pasti membutuhkan alat-alat tersebut dalam proses pembelajaran, apalagi kita sebagai seorang guru. Kalau nggak pakai papan tulis, anak murid itu bagaimana mau bisa memahami? Mungkin ada sebagian guru nih yang mungkin mencatatnya di papan tulis, karena nggak semua anak kan bisa langsung bisa paham dengan apa yang kita ucapkan, jadi bisa menggunakan papan tulis. Nah, untuk mungkin kalian sendiri mengenai 3 hal tersebut, ada yang mungkin ingin kalian sampaikan lagi? Mungkin Menurut saya tentang alat peraga pembelajaran tadi ya, biasanya contohnya dalam pembelajaran IPA itu biasanya menggunakan alat peraga berupa kerangka manusia biar lebih memudahkan dalam proses penyampaian materi tersebut. Ya, itu seperti ada ruangan tersendiri ya. Biasanya kalau pembelajaran seperti itu. karena kan IPA lebih ke kayak bisa praktek kan, Pak. Pasti membutuhkan media seperti itu. Nah, ada juga kan biasanya kalau alat-alat seperti tadi ya, kalau untuk proses pembelajaran kan tadi Nisma sudah